Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Anak-anakku sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab. Sekarang kita masih di pelajaran yang kelima. Kita akan menyelesaikan dua pembahasan terakhir yang akan kita bahas pada pelajaran yang kelima. Silakan dipersiapkan buku paket kalian, kemudian dibuka halaman ke-54 dan 55. 54 dibuka latihan yang ke-10, dilihat pada latihan ke-10. Adapun halaman 55 dilihat latihan ke-12. Perhatikan pada latihan yang ke-10. Di situ kita akan mempelajari tentang harfun nafyi, yakni huruf yang menafikan, yakni harfun nafyi, huruf yang menafikan yang masuk ke dalam fi'il madhi atau ke dalam fi'il mudhari. Perhatikan berikut ini. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Perhatikan, ma di sini adalah harfun nafyi, huruf yang menafikan. Dan ma ini ketika masuk ke dalam fi'il hanya masuk kepada fi'il madhi, masuk pada fi'il madhi. Maka taba artinya dia tidak menulis. Kemudian misalnya kita berikan contoh yang lain. Ana ma syaribtu al-qahwata. Ana ma syaribtu al-qahwata. Ana ma syaribtu al-qahwata. Perhatikan di situ ma syaribtu. Syaribtu, aku telah minum. Untuk menafikannya maka kita tambahkan harfun nafi ma. Baik. Misalnya kita terapkan pada fi'il yang lain. Misalnya kita ambil fi'il qara'a, telah membaca. Kalau kita nafikan fi'ilnya maka menjadi ma qara'a. Atau kita rubah misalnya qara'u, mereka telah membaca. Kalau kita nafikan menjadi ma qara'u, ma qara'u, dan selanjutnya. Jadi di sini ma adalah harfun nafi, huruf yang menafikan fi'il dan masuk pada fi'il madhi saja. Kemudian kita berpindah ke fi'il mudhari. Perhatikan contoh berikut. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. Perhatikan di sini la yaktubu. Yaktubu, dia menulis. Dia laki-laki menulis. Maka kita nafikan dengan harfun nafi la. Karena dia fi'il mudhari, maka harfun nafi
huruf nafinya yang masuk bukan ma, melainkan la. La di sini harfun nafi, huruf nafi yang masuk ke fi'il mudhari'. Jadi kita harus membedakan antara harfun nafi yang masuk ke fi'il madhi dan harfun nafi yang masuk ke fi'il mudhari'. Kalau huruf nafi yang masuk ke fi'il madhi tadi adalah ma. Sedangkan yang masuk ke fi'il mudhari' adalah la. Kita ambil contoh yang lain. Ana la ashrobu al-qahwata. Ana la ashrobu al-qahwata. Perhatikan, la ashrobu. Kalau sebelumnya untuk fi'il madhinya ma syaribtu. Kalau dirubah ke mudhari' dengan huruf nafi maka menggunakan la menjadi la ashrobu. Atau misalnya dengan contoh yang lain, yaqra'u. Kalau yaqra'u karena fi'il mudhari' kita ingin menafikannya maka kita masukkan huruf nafi la yaqra'u. Atau misalnya yaqra'una, mereka membaca, mereka laki-laki membaca, maka kita nafikan dengan la yaqra'una. Maka salah kalau kita terbalik, misalnya kita gunakan la pada fi'il madhi atau ma pada fi'il mudhari'. Kalau kita katakan la kataba Ahmadu, maka ini salah. Atau kita katakan ma yaktubu Ahmadu, maka ini juga salah. Maka diperhatikan penggunaannya antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Thayyib. Sekarang kita berpindah pada latihan yang ke-12. Pada latihan yang ke-12 di situ kita akan belajar tentang masdar. Apa itu masdar? Tapi sebelum kita terangkan, coba dilihat di sini. Contohnya dakhala yadkhulu dukhulun. Perhatikan dukhulun. Kemudian kharaja yakhruju khurujun. Perhatikan di situ masdar dukhulun dan khurujun. Anak-anak, masdar pengertiannya adalah kata yang menunjukkan kepada suatu perbuatan, akan tetapi dia tidak menunjukkan terhadap waktu dari perbuatan tersebut. Dia adalah kata yang menunjukkan kepada suatu perbuatan yang tidak diiringi dengan waktu. Kalau kita perhatikan di situ dakhala fi'il madhi, dia berkaitan dengan perbuatan, yakni perbuatan dia laki-laki telah masuk. Ini masuknya pada waktu yang telah lalu. Bisa kemarin, bisa 2 hari yang lalu, atau setahun yang lalu. Pokoknya waktu yang telah lampau, yang telah berlalu. Sedangkan yadkhulu, dia laki-laki masuk. Ini juga berkaitan dengan waktu, tapi waktunya adalah sedang. Waktunya adalah sedang terjadi, yakni dia sedang masuk. Atau kalau ditambahkan nanti dengan huruf sin, sayadkhulu. Kalau ada huruf sinnya berarti akan datang. Pada waktu yang akan datang. Jadi dakhala fi'il madhi, dakhala perbuatannya berkaitan dengan waktu yang telah lalu. Kalau yadkhulu berkaitan dengan waktu yang sedang terjadi atau akan datang. Sedangkan kalau dukhulun masdar itu dia tidak diiringi dengan waktu, tidak menunjukkan waktu, tidak berkaitan dengan waktu. Dan masdar yang akan kita pelajari di sini adalah dengan pola atau wazan fu'ulun. Perhatikan wazannya fu'ulun. Maka di situ perhatikan
kharaja yakhruju khurujun. Kemudian jalasa yajlisu julusun. Nazala yanzilu nuzulun. Perhatikan ya, polanya fu'ulun, dukhulun, khurujun, julusun, nuzulun. Nah, di situ kemudian ada lagi bawahnya, silahkan dijadikan masdar dari fi'il rokiba yarkabu, sajada yasjudu, roka'a yarka'u, so'ida yas'adu dengan pola fu'ulun. Jadi ini yang kita pelajari pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya setelah selesai bulan Ramadan, insyaallah masih ada pertemuan, kita akan membahas pada pelajaran yang ke-6. Adapun untuk tugas nanti insyaallah jika ada tugas akan menyusul. Silakan dikerjakan dari latihan yang ada untuk latihan di rumah untuk mengetahui pemahaman anak-anak terhadap apa yang telah dijelaskan. Kemudian tugas-tugas yang lalu, yang terdahulu yang belum disetorkan, silahkan disetorkan, insyaallah akan dikoreksi. Insyaallah akan dikoreksi. Baik, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.